Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Secara tidak langsung, bergosip atau bergunjing menjadi alternatif untuk mengenal orang di sekitarnya, atau hanya sekedar membuat obrolan untuk lebih akrab dalam pergaulan. Apa sih yang membuat manusia itu doyan berghibah? Sebenarnya, yang mendasari manusia itu doyan berghibah adalah insting manusia itu sendiri yang gemar mengumpulkan informasi dan gemar bercerita. Terlebih lagi jika dalam keadaan marah pada seseorang, mengungkapkan keburukan tentang orang tersebut terkadang menjadi kepuasan tersendiri untuk memuaskan emosi yang sedang tersulut. Ghibah atau yang sering kita sebut dengan gosip tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu di sekitar kita. Jika diibaratkan makan nasi, jadi gosip ini diibaratkan sambelnya. Makan nasi kalau nggak pakai sambal, rasanya kurang nendang. Benar nggak sih? Begitupun dalam kehidupan sosial bagi sebagian orang. Nongkrong tanpa ngegosip, rasanya ada sesuatu yang hilang. Bisa gitu ya? Gosip saat ini menjadi budaya di masyarakat. Di kantor gosip, di pasar gosip. Bahkan di pengajian pun ada yang gosip. Ustadznya lagi baik-baik ceramah. Emak-emaknya bukannya dengerin malah ngegosip. Terus yang digosipin ustadznya lagi. Ustadznya yang kurusannya, kurang makan ustadz nih nampaknya. Ustadz nih kerempeng kali loh. Kayak di sinetron lah ya. Tukang gosip itu biasa diperankan oleh ibu-ibu yang biasa berkumpul di tukang sayur. Mereka biasanya sebagai audiens dan penggemar setia gosip baru. Peran utama yang biasa menjadi pembawa gosip itu datang belakangan. Terus bilang, maaf ya Jeng, telat. Tadi lewat depan rumah Bu Siska. Di sana lagi rame loh. Kayaknya sih ada yang ribut. Dengar-dengar suaminya Bu Siska punya selingkuhan loh. Di sini mulailah bermunculan opini-opini sotoy dari audiens dan si peran utama. Ya wajarlah suaminya selingkuh. Bu Siska kan gak cantik, gak bisa masak, terus gak bisa dandan lagi. Suaminya itu loh cakep banget. Ya pantas aja suaminya cari yang lain. Ya mending cari istri baru lah. Terus bla 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 bla. Taunya Bu Siskanya lagi nguping di samping. Terus bilang, awas kalian. Aku akan membalaskan dendamku pada kalian. Gitu gak sih? Gue pernah main sinetron soalnya, cuma gak ada yang nonton. Lalu cerita ini akan terus berkembang dan bersambung dengan gosip-gosip lainnya. Gak akan pernah berhenti. Kecuali abang tukang sayurnya ngomong, ibu-ibu jadi pada belanja gak sih? Nah, baru berhenti. Orang yang berghibah akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah nanti di hari kiamat. Amal baiknya akan diberikan kepada orang yang ia zalimi atau orang yang ia ghibahi. Simpel saja, ketika kita membicarakan keburukan orang lain, kira-kira dia terima apa tidak? Dan kita kembalikan ke diri kita. Ketika kita digosipkan oleh orang lain, kita terima atau tidak? Maka sesungguhnya, bagi siapa yang menyembunyikan aib seseorang, maka Allah akan menyembunyikan aibnya nanti di hari kiamat.
Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan harta benda lain. Rasulullah menjelaskan, orang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amal sholat, amal zakat, amal puasa, namun dia pernah mencaci si ini, menuduh si ini, makan harta si ini, menumpahkan darah si ini, memukul si ini, sehingga yang ini dibayar dengan kebaikannya, dan yang ini dibayar dengan kebaikannya. Setelah kebaikan-kebaikannya habis, sebelum semua kezaliman terbayar, maka diambillah keburukan-keburukan mereka yang pernah dizaliminya, kemudian ditimpakan kepada dirinya. Akibatnya, dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ghibah adalah membicarakan keburukan seseorang. Kalau yang kita gosipkan itu benar adanya, maka itulah ghibah. Tapi kalau tidak benar, maka itu fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Benar salah, tidak benar juga salah. Penggosip biasanya menganggap biasa saja ketika keluar kata-kata yang tidak baik dari mulutnya. Lalu ada kepuasan tersendiri dalam hatinya. Jadi pada dasarnya si tukang gosip ini menginginkan orang yang dia gosipkan itu hancur berkeping-keping, susah terus-menerus. Rasulullah sudah menyatakan bahwa dosa ghibah lebih berat daripada dosa zina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ghibatu asyaddu minaz zina." Qila wa kaif? Qala ar-rajulu yazni thumma yatub, fayatubu Allahu alaihi, wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Ghibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa? Kemudian Rasulullah menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertaubat, maka Allah bisa langsung saja menerima taubatnya. Namun pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dia dimaafkan oleh orang yang dia ghibahi. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menyampaikan bahwa dosa ghibah itu lebih berat daripada 30 kali berzina. Di era media sosial hari ini, pola-pola ghibah juga mulai berkembang menjadi ghibah virtual. Semua orang bebas berkomentar di sosial media. Namun sebaiknya, sebagai pengguna media sosial yang bijak dan cerdas, tinggalkanlah komentar yang baik, karena jejak digital itu ada. Semua orang harus menyadari bahwa apa yang ia tulis sama dengan yang ia ucapkan. Dan apa yang ia tulis, kelak di hari akhir, juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Ngomong-ngomong soal ghibah virtual, mungkin kita sendiri juga terlibat di dalamnya, baik itu di forum WhatsApp dan juga media sosial lainnya. Jadi kalau kita urutkan, ghibah ini pada awalnya muncul pada saat kita salah persepsi terhadap seseorang. Lalu persepsi diuraikan di tukang sayur, atau di warung kopi, atau tempat tongkrongan lainnya. Lalu berlanjut ke media sosial. Awalnya dari japri, lama-kelamaan bikin grup. Padahal belum tentu kita lebih baik daripada orang yang kita ghibahi. Belum tentu ibadah kita lebih baik daripada ibadah orang yang kita ghibahi. Maka dari itu kita harus lebih teliti lagi kawan. Hati-hati dalam berbicara. Hati-hati dengan jempol kita. Karena jempol ini bisa lebih pedas daripada mulut kita. Karena terkadang orang lebih senang menyebar fitnah atau gosip melalui tulisan. Maka cerdas dan bijaklah bersosial media. Bicarakan hal-hal yang bermanfaat, komen yang manfaat, share yang manfaat, seperti channel ini. Maka syukuri apa yang kita miliki. Jangan pernah iri dan dengki terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Walaupun kita ada di dunia maya, bukan berarti kita bebas membicarakan keburukan orang lain. Saya juga meminta maaf kepada saudara, teman-teman yang secara sengaja atau tidak sengaja pernah saya ghibahi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum. Kau tahu ruginya menggunjing orang, pasti kau tak mau untuk melakukan itu. Maukah kau tanggung dosa dari orang lain, sedangkan pahalamu kau berikan